Pertama-tama yang kami semua kita semua hormati beliau Mudirul Ma'had Al-Ustadz Muhammad Yahya Rasyad mata'allahu bituli hayatih. Semoga beliau dipanjangkan umurnya fi ta'atillah wa rasulih, dimudahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan juga yang kami hormati semua para keturunan-keturunan beliau, semoga dijadikan keturunan yang soleh-solehah, mampu meneruskan perjuangannya beliau, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula para jajaran asatid ataupun pengurus pondok pesantren Darul Mustafa yang kami hormati, dan para santri Darul Mustafa yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa atau mampu menghadiri majelis maulid seperti biasa ini dengan sehat walafiat. Kalau tidak dengan hidayahnya Allah, antum tidak akan sampai di musola ini ya. Walaupun dekat kamarnya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, antum tidak akan sampai di dalam majelis sholawat di musola ini. Karena diberi taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini insyaallah, amin. Tidak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innahu min taqwal qulub, maka itu sesungguhnya adalah sebuah bentuk, sebagai bentuk keimanan, ketakwaan seseorang. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah suatu bentuk jenis ketakwaan. Alhamdulillah kita berada di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam Yaumul Aba, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, termasuk pemimpin para hari, yaitu hari Jumat, hari yang mulia. Alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah bisa menemui atau menghadiri, bisa berjumpa dengan Sayyidul Ayyam ataupun hari yang mulia. Itu termasuk syiarnya Allah. Hari Jumat termasuk syiarnya Allah. Maka kita harus mengagungkan syiarnya Allah. Dengan apa? Dengan mengagungkan syiarnya Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa membuat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita lakukan ini termasuk bentuk mengagungkannya kita kepada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini itu termasuk hari yang mulia. Kenapa hari Jumat yang mulia? Karena hari Jumat ini adalah syiarnya Allah, beda dari hari yang lain. Di hari-hari yang lain di dalam fikih diterangkan bahwa ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Salah satunya adalah waktu istiwa. Faham ya? Waktu istiwa itu diharamkan untuk sholat. Tapi khusus di hari Jumat, waktu istiwa pun boleh untuk sholat ya. Waktu istiwa itu boleh untuk sholat. Kenapa? Karena mulianya hari Jumat. Maka kita harus mengagungkan hari Jumat supaya sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, termasuk dari ketakwaan hati. Kemudian kita juga alhamdulillah berada di bulan yang mulia. Bulan apa namanya? Bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan tersebut ya. Dilahirkan di bulan tersebut tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita juga harus mengagungkan. Paling besarnya syiarnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus mengagungkan syiarnya Allah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dengan apa kita memuliakan atau mengagungkan syiarnya Allah? Dengan maulid setiap harinya, dengan membaca maulid, dengan membaca sholawat. Alhamdulillah ini sudah hari keempat ya, sudah istiqomah dari pertama sampai sekarang antum
membaca maulid dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai sekarang tanggal 4. Itu semoga yang kita lakukan ini dianggap oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai bentuk ketakwaan kita nanti ya, sebagai bukti, sebagai saksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita disuruh memuliakan Kanjeng Nabi? Ya. Karena Nabi itu sangat mulia, bahkan Nabi itu begitu indah. Ada bait yang mengatakan, syairnya Habib Ali Al-Habsyi, ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu min fi wasfi ma'nahu. Ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Ya gharul badru, bulan purnama, tahu bulan purnama? Ya, tahu bulan purnama, malam 15 di setiap bulan itu pasti terjadi bulan purnama kalau tidak ada mendung. Ya, kalau tidak ada mendung pasti terjadi bulan purnama. Bulan purnama itu begitu indah. Keindahan seringkali dilambangkan dengan bulan purnama. Ini bulan purnama, ya gharul badru. Badr, bulan purnama itu cemburu. Cemburu dengan apa? Ya gharul badru min husni wajhihi, dari keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bulan purnama itu bisa cemburu? Ya, saking indahnya Nabi, saking bagusnya wajahnya Nabi, sehingga bulan purnama cemburu. Faham cemburu ya? Apa namanya? Merasa kalah, ya emang kalah. Bulan purnama itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan purnama merasa cemburu kepada keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga harus memuliakan seseorang yang begitu indah. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Akal pikiran ini akan bingung, tidak akan mampu. Untuk apa? Fi wasfi ma'nahu, untuk mensifati dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mampu untuk mensifati semua yang ada di dalam dirinya Nabi. Kita tidak akan mampu, dari perangainya, dari bentuk tubuhnya, dari ciptaannya, dari akhlaknya, dari semuanya kita tidak akan mampu untuk mensifati itu semua. Maka tahayyaratil albab, akal pikiran tidak akan mampu untuk mensifati yang ada pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang kita harus lakukan untuk mengagungkan syiarnya Allah, paling tidak kita harus senang. Paling tidak kita harus senang, harus bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wajib hukumnya, wajib kita harus senang kepada kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita seorang orang soleh, ya, orang soleh ataupun wali bermimpi, di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, dikasih oleh Nabi, dijawab oleh Nabi, man fariha bina farihna bih. Apa sabdanya? Sabdanya Nabi kepada orang soleh tadi di dalam tidurnya, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang gembira, man fariha bina, barang siapa yang gembira kepada kami, farihna bih, maka kita akan gembira juga terhadap orang tersebut. Antum senang kepada Nabi, bangga, gembira dengan lahirnya Nabi, maka insya Allah semoga Nabi juga gembira kepada kita. Bentuk kegembiraan kita kepada Nabi apa? Dengan memperbanyak baca sholawat, apalagi di hari Jumat, dengan memperbanyak baca maulid sejarahnya Nabi, khususon di bulan atau di hari-hari di bulan Rabiul Awal ini harus diperbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena bentuk cintanya kita, bentuk gembiranya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuat hatinya Nabi Muhammad SAW bangga kepada kita. Kita wajib untuk bangga, untuk gembira, untuk cinta kepada Nabi. Yang wajib lagi untuk kita adalah membanggakan Nabi atau menggembirakan Nabi. Percuma kita bangga kepada Nabi, gembira, tapi kita tidak diakui sebagai umatnya, percuma ya. Apa namanya, kurang faedah nanti. Ya, ente gembira tapi nggak diakui, ya kasihan. Makanya kita juga harus berlomba-lomba untuk menggembirakan, untuk membuat Nabi cinta kepada kita. Kita biasa, kita suka cinta kepada Nabi itu wajar, harus memang ya, diharuskan. Tapi kalau Nabi cinta kepada kita, Nabi bangga kepada kita,
Nabi gembira kepada kita, itu adalah yang luar biasa. Makanya kita harus berlomba-lomba, mumpung di bulan Rabiul Awal, kita harus berlomba-lomba untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisanya kita bisanya baca sholawat, digembirakan dengan sholawat. Kita bisanya baca zikir, digembirakan dengan zikir. Kita santri bisa menggembirakan Nabi dengan ngajinya kita, ya, dengan meneruskan warisan-warisannya Nabi. Maka kita teruskan, diniati untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, supaya Nabi Muhammad bangga kepada umatnya, supaya Nabi Muhammad gembira kepada umatnya. Sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi kita semua umumnya. Semoga kita diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majelis ini semoga sebagai saksi bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.